Jadi nggak salah dong kalau disebut pahlawan kesiangan. Sudah adem baru pahlawan kemalaman, Bu. Nggak beda sama bapakmu, Sol. Ya beginilah kalau hasil karbitan belum pada waktunya. Masa diperintah sama wapres gitu kan? Harusnya kan dari presiden seharusnya gitu. Karena yang namanya wakil presiden atau wapres, ini kan bawahan dari presiden. Itu kan seharusnya apa yang dilakukan oleh wapres itu atas perintah petunjuk dari presiden. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu turun-turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Untuk kali ini kita akan menyimak video-video lucu dari para netizen yang kemudian membuat kita bakal tertawa terpingkal-pingkal, yang kemudian meledek ya Wapres, demikian juga Menteri Bahlil di balik ya viralnya ya tabung gas. Nah, saya tidak usah berlama-lama, kita simak dulu sama-sama. Feel the way that I could. I whisper these words when you look in my eyes. I love you. Please say you love me too. Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat, apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus tidak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga geblok. Kalau ada yang butuh tanah 5 hektar, 10 hektar, 50 hektar, saya carikan. Mau di mana? Mau di kuburan? Mau di laut? Mau di hutan? Saya carikan. Ini parah nih. Bilang, tenang, tetap saya carikan. Yes. Pak Jokowi. Pada saat belusukan tidak ada yang peduli. Seile Samsul, giliran wis adem, giliran wis sudah aman, sudah ada instruksi dari Pak Prabowo bahwa harus tetap dijual eceran gas 3 kilo lagi muncul. Lah kemarin pas panas-panasnya kemana, Sul? Nah terus pagar laut berani nyidak enggak? Jadi nggak salah dong kalau disebut pahlawan kesiangan. Sudah adem baru pahlawan kemalaman, Bu. Nggak beda sama bapakmu, Sol. Ya beginilah kalau hasil karbitan belum pada waktunya. Silahkan semutnya kalau nggak terima. Salam waras. Terkait dengan Gibran, Wakil Presiden, kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Lapor Mas Wapres, so pasti nggak akan jalan anjir, kayak bisnisnya nggak jalan. Laporan itu cuma dibuat biar kelihatan kerja, biar lebih dari Prabowo. Saya ini wakil presiden, bisa lebih dari presiden. Cuma itu tujuannya, simple. Lapor Mas Wapres itu nggak efisiensi banget menurut saya untuk meresahkan keresahan, menyalurkan keresahan. Nggak bagus itu, malah nyusahin. Emang kan itu dasarnya dibuat untuk menonjolkan diri biar terlihat wow di masyarakat, padahal enggak, malah kelihatan cringe anjir. Nah, ini pada saat keceplosan sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, bagi saya ini Bahlil ini sangat-sangat keceplosan gitu ya. Dia kayaknya entah sadar atau enggak ketika dia menyatakan bahwa dia diperintah, diberi arahan oleh Wapres kalau tidak mencat Bahlil keterlaluan presiden awalnya, terus kemudian dia lanjutkan kalimatnya, lalu diulangi ya sudah diperintah sama wakil presiden oleh presiden gitu ya. Dia coba untuk mengoreksi pernyataan sebelumnya. Dia nampaknya menyadari bahwa dia nggak boleh tuh bilang seperti itu.
Masa diperintah sama wapres gitu kan? Harusnya kan dari presiden seharusnya gitu. Karena yang namanya wakil presiden atau wapres ini kan bawahan dari presiden. Itu kan seharusnya apa yang dilakukan oleh wapres itu atas perintah petunjuk dari presiden. Sehingga kalau misalkan ada wapres memberikan perintah kepada menteri, itu jelas arahnya tuh bukan karena kewenangan dirinya, karena instruksi atau apa namanya inisiatif yang muncul dari dirinya. Itu pasti harusnya inisiatif atau perintah dari presiden. Sehingga kalaupun wapres bisa menyuruh atau berkomunikasi dengan menteri atau memerintah menteri, itu tetap saja seharusnya menjadi satu perintah dari presiden. Sehingga ketika menteri mendapatkan arahan, meskipun yang mengarahkan adalah wakil presiden, itu dapat dipahami adalah sebuah arahan dari presiden. Sehingga tidak ada kekacauan seperti ini seharusnya, kalau memang Bahlil itu bisa berpikir secara benar bahwa yang namanya wakil presiden ini ya di bawah presiden. bukan punya kewenangan sendiri, punya kekuasaan sendiri, yang bisa membuat aturan sendiri, yang bisa berkuasa sendiri, yang bisa memerintah atas inisiatif sendiri, nggak bisa gitu. Ya, tapi karena Bahlil ini nampaknya meyakini seperti itu, bahwa kayaknya Pak Presiden punya kekuasaan, punya kekuatan sendiri, jadi dia bisa merintah Bahlil. Ini adalah satu proses kesalahan berpikir dari seorang menteri Bahlil yang nampak ingin mensejajarkan wakil presiden dengan presiden, padahal nggak ada tuh. Makanya kalau kita dengar dari pernyataan Pak Jokowi sebelumnya, tidak ada visi misi menteri, semua harus tunduk kepada presiden. Yang ada adalah visi misi presiden. Nah, sama seperti ini, nggak ada arahan, aturan atau perintah dari wakil presiden. Seharusnya semua perintah itu ya dari presiden, nggak bisa dari wapres. Tapi ya yang namanya menteri menteri lama atau menteri yang sebelumnya dipimpin oleh Pak Jokowi, jadinya memang ya konsekuensinya seperti ini. Inilah resiko dari mengambil menteri-menteri lama, menteri-menteri di kabinet sebelumnya, dan kemudian diberikan jabatan lagi hari ini. Sehingga menteri-menteri lama ini kadang gitu ya, mereka masih menganggap bahwa pimpinan mereka adalah orang yang ada di Solo itu, bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo dianggap hanya sebagai Menhan aja gitu kan, meskipun sebetulnya sudah dilantik sebagai Presiden Indonesia. Jadi ya itulah kesalahan berpikir Bahlil, dan kita bisa kemudian ingat dari kejadian sebelumnya di mana ada satu video ketika Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini bersalaman dengan para menteri yang hadir dalam sebuah rapat. Ketika Pak Prabowo berjalan, ini Pak Bahlil ketika salaman ya biasa aja salaman gitu kan, mukanya gini. Tapi ketika Gibran yang lewat bersalaman, Bahlil duduk. Ini kan menunjukkan bahwa kesalahan berpikir Bahlil itu sudah mendarah daging dia gitu ya. Kan salah sama sekali itu. Kalau dia mau nunduk, mau sopan gitu, atau mau cium tangan, seharusnya kan kepada Pak Prabowo dong, yang lebih senior, lebih tua, jauh lebih tua dari Bahlil dan sebagai Presiden Indonesia. Ya ke Pak Prabowo lah. Tapi kenapa ke Pak Prabowo yang lebih tua, lebih presiden gitu ya? Bahlil salaman biasa aja. Tapi kepada Gibran yang cuma wapres, yang jauh lebih muda, jauh lebih muda dari Bahlil, sampai nunduk-nunduk. Ini kan menunjukkan kesalahan berpikir dan ada kesalahan mental yang ada di diri Bahlil. Jadi nampaknya Bahlil lebih menghormati wapresnya dibandingkan presidennya gitu.